Bab 1651, Santo Tan Abadi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika sinar cahaya yang menjulang tinggi yang melindungi api mayat hidup itu dihancurkan dan dibubarkan oleh orang kuat di kompleks itu, sebuah pintu masuk melingkar berukuran sekitar beberapa meter muncul di tanah datar di depan mata semua orang, dan pintu masuk itu dipenuhi dengan semburan kehangatan yang mengerikan dan mendebarkan, sangat mirip dengan apa yang disebut api mayat hidup. Hahaha, segel di pintu masuk api mayat hidup akhirnya hancur, cepatlah. Api mayat hidup itu milik kita. Saat sinar cahaya merah menyala itu dihancurkan oleh semua orang, tatapan berapi-api dari para pembangkit tenaga listrik yang hadir dan raungan mereka langsung menyebar ke jurang hantu liar ini. Sebagian besar dari orang-orang ini kekuatannya biasa-biasa saja, mereka memiliki peluang yang sangat kecil untuk menyentuh api mayat hidup jika mereka memimpin. Para petarung abadi bintang 4 tidak memiliki nasib, jadi aku ingin selangkah lebih maju. Sabu-sabu. Energi Doki yang berwarna-warni itu sebanyak bintang di langit. Setelah beberapa saat, banyak tokoh di antara para pembangkit tenaga listrik di lapangan meroket dalam kecepatan dan langsung menuju pintu masuk tanah api abadi. Petik 2 petik 2. Beberapa kekuatan yang lebih lemah berjalan satu demi satu menuju pintu masuk ruang angkasa, tetapi kekuatan lainnya, termasuk Akademi Kelima dan beberapa orang kuat lainnya, semua melihat ke pintu masuk ruang angkasa yang agak aneh di atas flat berdiri dengan tenang. Cici, sayang sekali saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Tepat saat tokoh-tokoh lainnya hendak melangkah ke pintu masuk ruang angkasa, senyum di wajah mereka langsung mengeras, dan suara-suara aneh muncul langsung dari pintu masuk ruang angkasa. Gengsin Liu mau Kiki Novel Wang, we gelombang. Ah, tolong, selamatkan aku. Dengan munculnya pemandangan ini, gelombang hantu dan ratapan muncul di seluruh kehampaan, dan bahkan orang yang pertama kali pergi ke pintu masuk api suci dikelilingi oleh gelombang abu-abu di tubuhnya. Api itu menyala dengan hebat, api abu-abu itu seperti dewa kematian, dan siapapun yang terkontaminasi olehnya akan membakar ki pertempuran di dalam tubuh dan bahkan kekuatan jiwa, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Api mayat hidup ini sangat aneh. Melihat orang-orang di sekitarnya menderita begitu banyak rasa sakit, Xiao Yan menatap pintu masuk ke tanah api suci dengan waspada. Meskipun Xiao Yan memiliki informasi terbatas tentang api mayat hidup, api suci yang misterius seperti itu, Xiao Yan adalah yang pertama kali bertemu. Api abadi, dikenal sebagai keabadian dan keabadian, tetapi catatannya cukup langka. Kelihatannya seperti ini, saya khawatir api suci ini telah mengalami beberapa perubahan. Jika kita beruntung memasuki tanah api suci kali ini, saya khawatir kita hanya bisa mengakalinya. Saya benar-benar tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik setingkat penguasa jiwa Li akan menyerahkan api yang berharga ini. Di akhir kalimat, sosok Irene tanpa sadar mendekati arah Xiao Yan dan berbisik. Hei, ayo kita tunggu dan masuk. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan hanya tersenyum. Mengenai alasan mengapa penguasa jiwa Li melepaskan api abadi, menurut dugaan Xiao Yan, itu mungkin untuk melahap penyakit cinta dan menggunakan api abadi sebagai umpan. Itu keluar untuk menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiao Yan. Mengenai apakah itu benar atau tidak, itu tidak diketahui. Ya, Irene bukanlah wanita dengan nafsu dan tidak punya otak, dia mengangguk ringan, karena saat ini, semua pembangkit tenaga listrik, termasuk 5 halaman utama, tidak punya niat untuk melakukan apapun. Waktu seperti seekor kuda putih yang melewati celah, dan 1/4 jam berlalu dengan lambat. Selama 1/4 jam ini, kecuali pria yang tidak tahan di awal dan masuk dengan gegabah dan menyebabkan dirinya terluka parah, pembangkit tenaga listrik lainnya menunggu dengan tenang. Mereka tahu bahwa pintu masuk ini memiliki kekuatan api abadi, dan kekuatan ini cukup sulit bagi mereka untuk dihadapi, dan dengan begitu banyak orang kuat, tentu saja tidak ada yang mau berbuat lebih banyak, jadi mereka menunggu bersama. Hampir sampai, ayo pergi. Pada saat ini, pupil mata Yu Xiao perlahan terbuka, dan dia melirik pintu masuk di bawah. Pada saat ini, kekuatan api mayat hidup sangat lemah. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh Yu Xiao berubah menjadi cahaya listrik, dan dia langsung menuju pintu masuk api mayat hidup dengan momentum guntur. Melihat ini, dia ingin memimpin dan mengambil api mayat hidup sebagai miliknya. Pergi, disaksikan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka melonjak. Tentu saja,
mereka tidak akan memberi Yu Xiao kesempatan yang bagus. Pada saat yang sama, jurang hantu liar ini menjadi sangat gelisah. Adapun alasannya, itu karena sisa-sisa api abadi. Tanah terbuka sepenuhnya. Ayo kita pergi juga. Setelah masuk, perhatikan orang-orang mencurigakan di kerumunan itu, jika perlu. Xiao Yan berbisik kepada Irene, dan setelah berbicara, telapak tangannya menghadap ke tenggorokannya. Sebagai pengendali Saint Flame, tentu saja salah satu misi Xiao Yan adalah melenyapkan ras jahat dari luar wilayah, dan sekarang setelah Soul Eater meninggalkan sisinya, semuanya hanya bisa bergantung padanya. Dan yang paling penting adalah bahwa apa yang disebut klan jahat ekstrateritorial tahu cara menahan api suci. Xiao Yan ingin mengetahui metode ini secara menyeluruh, untuk mencegahnya terjadi. Boom! Kerumunan, yang sehitam koloni semut, langsung menyerbu keruntuhan api mayat hidup dengan hembusan kekuatan. Jika ada harta karun seperti Immortal Fire, jika bisa diperoleh sendiri, maka statusnya mungkin akan meroket. Berdengung, kerumunan besar itu, seperti semburan cahaya, dengan mudah melewati pintu masuk Manghuang Guiyuan dan memasuki reruntuhan api mayat hidup. Sejauh ini, kali ini pertarungan untuk api mayat hidup telah dimulai sepenuhnya. Gelombang novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Ini adalah, Xiao Yan dan keduanya baru saja memasuki pasukan besar, ketika semburan api merah menyala memenuhi pandangan mereka, tetapi di atas api itu, ternyata itu adalah Ling Xiao Yan. Ada perasaan gentar. Xiao Yan memang memiliki dua api suci di tubuhnya, tetapi karena sifat khusus dari pembangkit tenaga listrik dunia hantu untuk api wajah hantu dan api jiwa, Xiao Yan berencana untuk memberikan api jiwa wajah hantu kepada gurunya, ahli pemakan jiwa, untuk membantunya benar-benar menerobos dan memasuki alam mimpi itu, jadi tidak ada fusi. Jika tidak, api suci setelah fusi Xiao Yan, di antara level yang sama, dapat dikatakan sebagai lawan yang sangat sulit ditemukan. Namun kini, penguasa pemakan jiwa jelas memiliki cara lain untuk memasuki reinkarnasi. Xiao Yan juga dapat bersantai dan sepenuhnya menyatukan dua api suci. Dua api suci, satu adalah Tianyan Hati Api peringkat ke-35, dan yang lainnya adalah api jiwa wajah hantu peringkat ke-24. Api suci baru yang lahir dari perpaduan keduanya, Xiao Yan percaya bahwa itu tidak akan lebih baik dari peringkat teratas. 20 api suci lemah, tetapi dibandingkan dengan api abadi, tampaknya masih sedikit lebih buruk. Tenggelam ke dalam sisa-sisa api mayat hidup, semburan api merah menyala membanjiri garis pandang semua orang, dan bahkan potongan kabut merah menyala memenuhi seluruh ruang. Di ruang ini, bahkan kekuatan jiwa untuk sementara gagal. Hal ini membuat banyak orang kuat cukup takut, tetapi setelah beberapa saat ketakutan, mereka juga mengerti bahwa tidak semudah itu untuk mendapatkan sesuatu di reruntuhan api abadi. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menjelajahi sisa-sisa api mayat hidup, jejak makhluk yang dapat dengan mudah melenyapkan semua orang juga mendekati mereka, tetapi makhluk ini tampaknya mengandung aura asli api mayat hidup. Lidah berdecak, dan kekosongan khusus yang menampung api suci api abadi ini memiliki namanya sendiri, Tan Suci Abadi, sungguh tempat api suci yang aneh. Xiao Yan dan Irene saling membelakangi saat ini, dan mata mereka saling melebar. Saat ini, di dalam Tan Suci Abadi, api merah menyala yang menutupi hati dan matahari menyelimuti tubuh keduanya, sehingga persepsi kedua orang itu benar-benar hilang. Tanah, 10 meter jauhnya, semuanya putih dan lapar, dan selain itu adalah sepotong kabut merah menyala. Di kedalaman kabut merah menyala, tampaknya ada beberapa kekuatan abu-abu putih. Kekuatan-kekuatan itu seperti penguasa sejati dunia ini, tetapi mereka tampaknya sangat dekat, tetapi mereka berjauhan. Ini seharusnya bagian dalam Tan Suci Abadi. Setelah memindai sekeliling, aku tidak menemukan apapun. Irene menggertakkan gigi peraknya dengan ringan dan berkata kepada Xiao Yan, hanya ada api merah menyala yang terkandung di sini, membuatnya sekuat tingkat kesempurnaan Dosian bintang 4. Erin merasa gelisah. Tempat ini memang tempat di mana api mayat hidup itu berada. Aku bisa mencium jejak kekuatannya, tetapi kita mungkin sangat jauh dari lokasi pendampingnya sekarang. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi apapun, bahkan Xiao Yan menyadari bahwa persepsinya tampaknya sepenuhnya ditekan oleh api merah dan kabut yang berapi-api ini. Ngomong-ngomong, apa itu Holy Tan of the Unding? Melihat mata indah Irene mengamati sekeliling,
Xiaoyan menyerah begitu saja untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Holy Town of the Unding adalah tempat di mana api abadi tinggal. Dikatakan bahwa 20 api suci teratas akan memiliki ruang teritorial mereka sendiri setelah lahir. Holy Town of Immortality lebih seperti ruang yang dibawa oleh api mayat hidup, mirip dengan cincin ruang angkasa. Di sini, dialah tuan yang sebenarnya. Melihat ini, Irene sedikit bingung. Dia jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak tahu. Hehe, Eriner, apakah kamu tahu sesuatu? Mereka berdua berdiri diam pada awalnya. Setelah berkedip, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata, sebelum Eriner masuk, dia mengikutinya, dan Xiaoyan segera mengikutinya. Mencoba bertanya, orang ini adalah murid kepala sekolah, saya khawatir dia tahu beberapa hal yang sulit diketahui orang biasa. Tan suci abadi sangat berbahaya, tetapi ada banyak harta surga dan bumi, mulai dari seni bela diri dan keterampilan bertarung hingga ramuan ajaib, yang terus bermunculan. Dan karena Zhang Jiaoai cukup beruntung untuk memasuki jimat suci abadi sebelumnya, jadi saya tahu sesuatu. Irene mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit bangga, dadanya terangkat, dan dia dengan bangga berkata kepada Xiaoyan. Kepala sekolah Ai benar-benar memasuki Tan Suci Abadi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan sedikit keterkejutan muncul. Ingatlah guru mengatakan bahwa di dalam Holy Town of the Unding, selain Unding Fire, tampaknya ada orang yang sangat menakutkan. Dia menyuruhku untuk lebih berhati-hati, tetapi bahkan dia tidak tahu apa itu. Irene melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, dia langsung cemberut. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Di dalam Holy Town of the Unding, kabut ini disebut kabut abadi. Kabut semacam ini tidak dapat dihilangkan, setidaknya dengan kekuatan saat ini, kabut ini tidak dapat dihilangkan. Jadi kita hanya bisa menuju bagian dalam Holy Town of the Unding di bawah selubung kabut ini. Irene berkata dengan suara waspada, ini bukan Holy Town, bentuknya seperti apa, atau bahayanya seperti apa. Xiaoyan juga bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar nada serius Irene. Entahlah, tapi menurut apa yang guru katakan kepadaku, Holy Town of Unding tampaknya adalah ruang melingkar. Jika kau tidak menemukan rute yang cocok di sini, aku khawatir kau akan terjebak di sini selamanya. Melahap kendali dan menjadi mayat berkabut, kata Erin Zaidu. Biar aku coba. Begitu Irene selesai berbicara, tubuh Xiaoyan meledak dengan aura api suci, dan segera membungkus keduanya di sekitar mereka. Pada saat itu, api merah menyala yang aneh itu benar-benar menghalangi jalan Xiaoyan. Turun, menghilang seketika, dan pandangan keduanya menjadi lebih luas. Apakah masih hanya beberapa ratus meter? Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan-lahan menyingkirkan kekuatan api suci untuk mencegah napasnya terekspos, dan bergumam. Awalnya, ketika keduanya masuk ke sini, garis pandang mereka hanya beberapa meter. Sekarang, dengan kekuatan Xiaoyan Shengyan, mereka telah memperluas bidang penglihatan mereka hingga beberapa ratus meter, yang merupakan metode yang agak tirani. Di sini, tampaknya seperti hutan pegunungan yang agak tandus. Ketika penglihatannya tiba-tiba terbuka, mata indah Irene sedikit menoleh, dan dia melihat pemandangan di sekelilingnya. Tempat di mana mereka berdua berada saat ini sebenarnya adalah hutan kayu mati, tanah dan batu abu-abu tandus, kayu mati yang busuk, dan keheningan yang mematikan, yang memenuhi tempat itu dengan suasana bahaya, kecemasan, dan munculnya hati yang kuat. Ayo pergi ke beberapa tempat berharga di Tan Suci yang abadi sekarang, ayo pergi. Saat dia berbicara, Irene bergerak sedikit dan berlari langsung menuju ke suatu tempat di hutan yang suram. Jelas, untuk beberapa tempat berharga, tidak ada mengenai ucapan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi bersiap untuk mengikuti. Sekarang mari kita tunggu perlahan. Bagaimanapun, harta karun seperti api abadi tidak akan direbut oleh pembangkit tenaga listrik lain dengan mudah gelombang gemerisik. Tepat ketika keduanya mulai bergerak, suara keras menyebar dari tidak jauh dan mengalir langsung ke telinga keduanya. Suara apa ini? Irene berhenti dan melihat ke daerah berkabut sejauh 100 meter. Weng berdengung. Pada saat yang sama, napas yang sangat panas meletus dari dedaunan mayat hidup dan burung pipit mayat hidup di dalam tubuh Xiaoyan. Sumber napas ini adalah suara aneh dari daerah berkabut di kedalaman 100 meter jauhnya. Pembaruan tercepat novel Kiki https://.
Sialan, segera setelah itu, dalam kabut yang berjarak 100 meter, seorang gadis kecil yang riang berlari cepat dan menghilang ke dalam garis pandang Xiaoyan. Saya melihat bahwa gadis itu berusia sekitar 10 tahun, dengan rambut hitam halus. Di tengah rambut hitam itu, jahitan tengah membagi rambut hitam menjadi dua di sepanjang kepala, tetapi tampaknya ada sesuatu yang samar-samar tersembunyi oleh rambut hitam di antara kedua alis. Secara umum, pakaian di tubuh juga compang camping. Pada saat ini, wajah wanita itu panik dan dia berlari kencang, seolah-olah dia melarikan diri dari suatu makhluk. Ini adalah banteng setan bumi, harimau raksasa Xuanshan, dan serigala Tianshan yang sebanding dengan para ahli di tahap awal Dosian Bintang 5. Dalam sekejap mata, di belakang gadis kecil itu, satu demi satu binatang buas roh yang melonjak meraung ke arah gadis kecil itu dengan aura yang melonjak, dan di antara binatang buas jiwa itu, selain para ahli terkemuka, sebenarnya ada ratusan binatang buas jiwa yang kuat di belakang mereka. Mata mereka berapi-api, menatap gadis kecil itu seolah-olah mereka sedang melihat makanan yang paling lezat. Eilin, lakukan, selamatkan dia. Xiaoyan merenung sejenak, menambahkan perubahan dari daun mayat hidup di tubuhnya dan seterusnya, dan berkata kepada Irene. Sebelumnya, Irene berdiri diam, mulutnya sedikit terbuka, dan dia berkata, gadis kecil ini sepertinya tidak asing. 4 jari di langit, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan serangan yang mengerikan langsung terjadi, karena Xiaoyan tahu bahwa dia hanya berada di tahap tengah dewa pertarungan bintang 4, dan sebagian besar binatang roh ini lebih kuat darinya, dan bahkan lebih kuat. Tak perlu dikatakan, masih ada beberapa dari mereka yang berada di level dewa pertarungan bintang 5. Jika Xiaoyan tetap bertahan, saya khawatir Xiaoyan sendiri yang akan menderita. Di sisi lain, Irene berdiri diam dan berdiri diam, seolah-olah melihat gadis kecil di kejauhan, jejak ingatan membanjiri hatinya, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa pria ini untuk sementara waktu. Boom! Suara Xiaoyan jatuh, dan jari-jari raksasa kuno yang dipenuhi dengan kekuatan yang menyilaukan memenuhi tubuh Xiaoyan. Selain ki pertempuran atribut api yang sangat mengerikan di tubuh Xiaoyan, kekuatan serangan yang terkandung dalam jari-jari raksasa itu sungguh mengerikan. Kemanusiaan, ini bukan urusanmu, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan kami, kalau tidak. Melihat Xiaoyan tiba-tiba membuat fluktuasi yang mengerikan, beberapa pemimpin binatang buas jiwa mengangkat kepala mereka yang sombong dan melotot ke arah Xiaoyan. Meskipun kekuatan mereka lebih kuat dari Xiaoyan, mereka cukup takut dengan pukulan tirani Xiaoyan. Bagaimanapun, api memiliki pengekangan yang kuat terhadap orang-orang ini, belum lagi kekuatan Xiaoyan yang kuat dengan api suci. Oleh Gengsin Liu Mao Kiki Novel Wang, W gelombang. Gadis kecil ini, aku harus menyelamatkannya. Xiaoyan berkata dengan tatapan tegas, tidak terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Orang ini adalah makanan kita. Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku khawatir. Karena serangan mengerikan pada tubuh Xiaoyan, beberapa pemimpin juga mempertahankan sedikit rasa hormat terhadap Zen. Itu bukan urusanku. Xiaoyan mengabaikannya, mengangkat bahu dan tersenyum, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Kamu sedang mencari kematian. Mendengar nada tegas Xiaoyan, beberapa pemimpin melotot ke arahnya, dan aura tirani menyebar ke seluruh hutan. Transformasi kedua Dewa Naga, Long Wei. Ho. Melihat ini, Xiaoyan menghantamkan jari-jari raksasanya yang menyilaukan ke arahnya, tetapi dengan mudah diblokir olehnya. Melihat penampilan ini, tubuh Xiaoyan menghilang setelah beberapa saat, dan ketika Du muncul, garis emas muncul. Naga raksasa itu berdetak perlahan, dan raungan mengerikan yang memekakkan telinga menyebar seperti gelombang suara. Naga, lari. Melihat pemandangan Xiaoyan yang tiba-tiba, para pembangkit tenaga listrik terkemuka melirik gadis kecil yang terus berlari menjauh. Melihat naga raksasa yang sangat realistis di depan mereka, mereka segera mundur tanpa henti. Mereka tahu bahwa bahkan jika kekuatan mereka mencapai petarung abadi bintang 5, mereka tidak dapat bersaing dengan klan naga, karena itulah penindasan absolut di atas kekuasaan. Setelah binatang buas roh ini mundur satu demi satu, tubuh naga itu tiba-tiba menghilang, dan sosok Xiaoyan muncul, tetapi ada juga banyak butiran keringat di dahinya. Jelas bahwa dia menggunakan Dewa Naga ini seperti tipuan buta. Perubahan kedua membutuhkan banyak kekuatan Xiaoyan. Transformasi kedua Dewa Naga hanya memiliki penindasan yang fatal pada klan naga,
dan penindasan ras lain tidak terlalu besar. Sekarang, pemandangan ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan, jika tidak, akan ada badai berdarah. Di mana gadis kecil itu? Setelah memukul mundur musuh, Xiaoyan mengalihkan pandangannya, hanya untuk menemukan bahwa gadis kecil yang baru saja mencoba melarikan diri telah menghilang. Bidang penglihatan Xiaoyan saat ini hanya beberapa ratus meter jauhnya, dan seluruh jarak 100 meter adalah kabut keabadian. Tidak diketahui bahaya apa yang ada di balik kabut itu, jadi Xiaoyan tidak berani melangkah ke dalamnya untuk sementara waktu. Xiaoyan, dia ada di sini. Xiaoyan menjadi bingung untuk beberapa saat, tetapi suara manis terdengar pada Xiaoyan dari belakangnya. Irene, Xiaoyan mendengar ini dan menoleh, tetapi tubuh Irene sedikit membungkuk, dan matanya yang samar menatap Xiaoyan dengan ragu-ragu. Itu adalah gadis kecil misterius tadi, tetapi gadis kecil ini tampaknya sangat takut pada Xiaoyan. Dia bersembunyi di belakang Irene dengan erat, dan menyipitkan mata ke arah Xiaoyan dari sudut matanya mengelak. Orang ini, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya dengan langkah ringan, tetapi dia cukup bingung dengan penampilan gadis kecil ini. Kakak, orang jahat, melihat Xiaoyan mendekat, napas gadis kecil itu menjadi cepat, tangan kecilnya dengan erat meremas sudut pakaian Irene, dan dia menatap Xiaoyan dengan serius. Ada apa? Xiaoyan tidak siap untuk menanyakan apapun kepada gadis kecil itu, dan bertanya langsung kepada Irene. Gadis kecil ini telah kehilangan ingatannya. Irene menundukkan kepalanya sedikit dan menatap gadis kecil di depannya dengan mata penuh kasih sayang. Dia berkata tanpa daya, ketika Xiaoyan bertarung dengan binatang buas tadi, Irene mencoba bernegosiasi dengan gadis kecil itu, tetapi gadis muda itu terus menggelengkan kepalanya. Meskipun pakaian gadis kecil itu cukup compang camping, garis-garis di tubuhnya sangat lembut, dan dia kecil dan padat, dan kulitnya bahkan lebih putih, yang secara alami membuat Irene menyukainya. Amnesia, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, bos dengan mulut terbuka karena terkejut, rencana yang sangat buruk. Dia benar-benar ditabrak sendiri. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa menemukan beberapa nilai yang berguna dari gadis kecil itu, tapi aku tidak menyangka gadis ini akan kehilangan ingatannya. Seharusnya dia tidak membiarkan binatang roh itu pergi, dia seharusnya tahu sesuatu. Rasa penyesalan muncul di tubuh Xiaoyan. Sepertinya aku pernah melihat catatan tentang gadis kecil ini di buku catatan guru sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Irene menjelaskan gelombang dia pasti ada hubungannya dengan api abadi, kan? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Berdasarkan beberapa fluktuasi pada daun abadi tadi, Xiaoyan juga bisa menebak. Bagaimana kau tahu? Sekarang giliran Irene yang terkejut. Identitas gadis kecil itu misterius. Jika dia tidak cukup beruntung untuk mengingat beberapa catatan, aku khawatir bahkan dia tidak akan tahu detail gadis kecil ini, tetapi meskipun begitu, Irene juga aku tidak sepenuhnya mengingat identitas sebenarnya dari gadis kecil ini, tetapi benar-benar ada catatan di buku catatan guru, dan aku tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Hehe, kata Xiaoyan sambil menyeringai, meskipun latar belakang Irene cukup jelas untuk membuat persahabatan sejati, tetapi hal-hal seperti daun mayat hidup ini adalah bagian terpenting dari pertarungan Xiaoyan untuk mendapatkan api mayat hidup, dan dia hanya bisa berpura-pura gila dan menjual dengan bodoh. Gadis kecil ini ada hubungannya dengan Seng Yan, tetapi aku khawatir aku perlu mengingat hal-hal spesifiknya secara perlahan. Melihat Xiaoyan berpura-pura gila, Irene tidak bertanya. Apa-apa, tindakan Xiaoyan ini, Irene kepala sekolah dari halaman bawah tanah. Murid itu, tentu saja, tahu pikiran hati-hati Xiaoyan dan tidak mengungkapkannya. Novel-novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Si kecil, siapa namamu? Bisakah kau memberi tahu adikku? Setelah berkedip, Irene berjongkok sedikit, dua lesung pipit muncul di sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Adapun Xiaoyan, dia berada puluhan meter jauhnya dari keduanya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Si kecil Zuoma. Gadis kecil itu menatap Irene, yang sedang tersenyum, dan kewaspadaannya menghilang banyak, dan dia berkata kepadanya. Si kecil Dolma, karena orang ini berhubungan dengan api mayat hidup, dan ada dua jenis api suci dan daun mayat hidup di tubuhku, bagaimana dia bisa takut padaku? Apakah karena dia memperhatikan aura dari dua api suci itu? Atau, Fen Jue yang dapat melahap Seng Yan? Di akhir kalimat,
Xiao Yan juga memiliki tebakan yang berani tentang identitas gadis kecil ini. Zuoma kecil, bisakah kau memberitahu adikku, mengapa orang-orang besar itu mengejarmu? Irene bertanya dengan tergesa-gesa setelah melihat gadis kecil itu menatap Xiao Yan dengan waspada. Aku tidak tahu, aku baru saja bangun, dan mereka terus mengejar dan membunuhku. Zuoma kecil berlari dan berlari, tetapi tidak dapat keluar dari kabut merah, tepat ketika Zuoma kecil tidak dapat menahannya lagi. Zuoma kecil berkata pelan, petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Tidak apa-apa, orang-orang jahat itu telah diusir oleh kakak laki-laki, kami akan melindungimu. Jadi kakak laki-laki bukanlah orang jahat. Irene memeluk Zuoma kecil, mengarahkan jarinya ke Xiao Yan dengan ringan, dan berkata, itu bukan orang jahat, tetapi di dalam dirinya. Mendengar Irene mengatakan ini, Zuoma kecil tampak rumit dan ragu-ragu. Lupakan saja, bawa dia bersamamu dulu, dan tunggu ingatannya pulih perlahan. Juga, aku harus membersihkan kotoran di tubuhnya terlebih dahulu, kamu tidak boleh mengintip. Setelah beberapa saat, Irene melindungi Dolma kecil dan berjalan di balik pohon yang agak tersembunyi. Jelas, menyingkirkan kotoran cukup mudah bagi pembangkit tenaga listrik tipe air. Kedua orang ini, melihat penampilan keduanya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan sosok bernama Xiao Xiao bergema di benaknya. Nizi dan Cailin itu diukir dari cetakan yang sama, dan aku khawatir mereka juga seorang wanita sekarang. Sepertinya setelah menyelesaikan masalah di sini sesegera mungkin, kita akan kembali ke alam bawah dan membawa mereka ke atas, tetapi tempatnya belum ditetapkan, jadi kita harus menunggu. Xiao Yan bergumam perlahan, mengenai alam bawah, benua Doqi, masih ada dunia yang makmur saat ini, tetapi setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi selama bertahun-tahun, ada juga beberapa orang kuat Dodi yang keluar dari sana, tetapi mereka untuk sementara menekan penerimaan pesawat berdasarkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, Xiao Yanwu kehidupan dan kematian seorang Kaisar Dou yang melangkah melalui kehampaan tidak diketahui, dan mereka secara alami tidak akan dengan mudah melangkah keluar dari benua Doqi. Menggerutu, seharusnya di sini. Binatang jiwa yang baru saja dilacak itu benar-benar dibuang. Kuharap targetnya tidak hilang. Bagaimanapun, gadis kecil itu adalah bagian yang sangat penting untuk mendapatkan keabadian. Napas aneh keluar. Siapa? Keluar dari sini. Xiao Yan masih dalam keadaan melankolis, tetapi secara naluriah dia mencium aura yang sangat berbahaya, dan segera mengerutkan kening, menatap ruang ini dengan tatapan waspada. Tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4. Mendengar suara Xiao Yan, tanah mengendur, dan seorang pria dengan wajah muram tiba-tiba muncul dari tanah dengan nada yang sangat terkejut. Aura di tubuh orang ini sangat aneh. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi serius. Hantu-hantu istimewa menggoda jiwa mereka, ketidakkekalan mencari hidup mereka. Di Mu Wushuang berikutnya, pria aneh itu menggenggam tangannya dan menghadap Xiao Yan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti oleh hantu hitam yang menyeramkan. Tubuh jiwa, penduduk asli dunia hantu. Melihat kekuatan misterius seperti itu, Xiao Yan sangat terkejut di tubuhnya. Sejak Xiao Yan memasuki dunia hantu, dia selalu tinggal di tempat yang banyak manusianya, jadi dia cukup lemah terhadap hantu, dan kekuatan hantu jauh melebihi manusia normal. Kalau tidak, wilayah dunia hantu yang luas itu hanya akan memiliki nama palsu. Itu saja. Aku tidak punya banyak upaya untuk terlibat denganmu, jadi. Hantu terikat. Pada saat itu, hantu dan tubuh manusia tiba-tiba menjadi ilusi, dan sinar cahaya hitam berubah menjadi cahaya redup yang ganas dan menakutkan, meraung ke arah Xiao, dan di antara cahaya redup itu, tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Xiao Yan cukup takut dengan kekuatan aneh itu. Menggerakkan penguasa langit, Xiao Yan tidak berani meremehkan, dan tatapannya menjadi serius. Bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar, serangan yang tampaknya ganas itu dipindahkan ke tempat lain oleh Xiao Yan. Setelah sekejap mata, sebuah lubang besar dengan kedalaman puluhan meter muncul, dan bahkan tepi lubang raksasa itu, jejak cahaya redup memenuhi udara, dan dalam cahaya redup ini, sentuhan kekuatan misterius meresap. Kekuatan macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Energi hantu seram semacam ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat sejak dia memasuki dunia hantu. Aku tidak bisa melihatmu memiliki kesempatan kedua. Angkat aku, jiwa pemakan hantu.
Melihat Xiao Yan dengan mudah menghindari serangannya sendiri, pria suram itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi serangan yang lebih kuat di tangannya muncul dalam sekejap. Di mana orang suci ini? Serangan-serangannya ini tampaknya secara langsung menyerang kekuatan jiwa manusia, dan masih sulit untuk dicegah. Tubuh Xiao Yan, api yang sangat panas menyebar seperti riak-riak, dan segera bertanya dengan ragu. Yu Mingtian trance. Melihat pria suram di depannya menyerang seperti ini, mata Xiao Yan terpejam, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba menggeliat, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di lapisan spiritual dimobilisasi oleh Xiao Yan, dan langsung terisi. Meskipun penjara membatasi persepsi setiap orang, tidak ada batasan untuk kekuatan jiwa. Keterampilan bertarung jiwa, jejak keterkejutan muncul di wajah ilusi pria suram yang melihat pukulan Xiao Yan gelombang. Namun, tingkat serangan ini terlalu lemah bagiku. Pria suram itu tersenyum perlahan, dan cahaya redup yang sangat menakutkan tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang berukuran ribuan kaki. Di telapak tangan, energi hantu yang sangat suram, seperti aliran air sungai Tautau yang terus-menerus mendominasi. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Boom! Setelah beberapa saat, keduanya menyerang, dengan mudah diserang bersama, dan lingkaran riak kehancuran muncul dari pusat serangan keduanya. Tingkat tirani pasukan itu cukup mengejutkan. Nak, mati. Sebelum gelombang pertempuran menghilang, pria suram itu meraung, dan gelombang yang lebih kuat menyerang Xiao Yan. Tirai Tianshui. Akibatnya perlahan menyebar, dan suara dengungan muncul dari kejauhan. Tirai air yang kokoh, seperti penghalang, sepenuhnya melindungi Xiao Yan. Segera, tubuh Irene dan Xiao Zuoma juga muncul. Hanya saja, dolma kecil itu didandani dengan tertib oleh Irene, dengan kuncir kuda ganda dan poni menutupi dahinya, dan dia mengenakan gaun yang agak kecil, yang cukup cantik. Gadis kecil ini memang ada di sini, tetapi kekuatan kedua orang ini, aku khawatir sulit untuk menghadapinya sendirian, jadi sebaiknya aku kembali dan melaporkan berita itu kepada orang dewasa. Pria muram itu menatap ketiga orang yang hadir. Melihat penghalang tirai air yang menyilaukan, dia menggelengkan kepalanya. Dia ingin lari, hentikan dia. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak. Susu. Dengan suara, serangan Xiao Yan dan Irene mendarat langsung pada aura hantu, tetapi untuk menyebarkan jejak kekuatan untuk melindungi Xiao Zuoma, pria muram itu segera menggunakan penutup aura hantu untuk pergi dari sini. Setelah beberapa saat, tempat itu kembali tenang, dan hanya Xiao Yan dan ketiganya yang tersisa, hantu. Mu Wushuang. Melihat sisa-sisa pertempuran di sini menghilang sepenuhnya, Xiao Yan menatap ke tempat di mana pria suram itu baru saja menghilang, sambil berpikir. Kakak, orang itu tadi adalah orang jahat. Pada saat ini, Zuoma kecil di samping, dengan mata seperti batu akik, membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia terstimulasi olehnya dan teringat sesuatu. Mengapa orang ini begitu misterius? Aku khawatir perjalanan ke Holitan yang tidak mati ini akan menjadi sangat berbahaya. Setelah berjuang beberapa saat, dia masih tidak dapat mengetahui detail orang itu sekarang. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan orang itu jelas adalah hantu, dan dia adalah tubuh jiwa. Secara alami, orang kuat setingkat ini tidak akan berada di istana jiwa klan jiwa, juga bukan klan jahat atau dosa ekstrateritorial. Dengan cara ini, Xiao Yan untuk sementara waktu bingung. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang hanya tahu kekuatan istana jiwa, klan jahat dan para pendosa, yang tersebar di seluruh tempat. Hantu pada orang itu terlalu suram dan aneh, meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi hantu pada dirinya, aku khawatir itu tidak sederhana. Irene di samping memejamkan matanya. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis dulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meninggalkan hal-hal yang merepotkan ini untuk sementara waktu. Kakak, aku mungkin mengenal orang itu. Melihat Xiao Yan dan Irene yang tak berdaya, wajah halus Xiao Zuoma seperti porselen, dipenuhi dengan sedikit kewaspadaan, langsung berkata. Kau tahu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria kecil ini setelah Xiao Zuoma mengatakan itu. Menurut persepsi Xiao Yan tentang penyegelan sementara, pria kecil ini tampaknya tidak memiliki dendam, apalagi kekuatan jiwa. Dia hanya seorang gadis kecil biasa, hanya karena daun mayat hidup di tubuhnya, Xiao Yan tidak gegabah bertanya tentang perubahan itu, jadi Xiao Yan secara alami terkejut ketika pria kecil ini membuka mulutnya.
Orang itu tadi adalah orang jahat. Mereka ingin merebut harta karun di hutan ini. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu dengan marah mengepalkan tangan merah mudanya dan memarahinya dengan pinggul di pinggulnya. Si kecil ini, mendengar kata-kata Xiao Zuoma, Xiao Yan dan Irene mengangguk tanpa sadar. Xiao Zuoma, bisakah kau membawa kami ke tempat itu? Setelah berkedip, Irene dan Xiao Yan saling memandang, dan Irene melanjutkan. Anehnya, kali ini, Dolma kecil tidak memiliki penolakan, dan perlahan setuju. Segera, tangan kecilnya menggenggam erat telapak tangan Eriner dan berjalan menuju kabut. Ayo pergi. Eriner dan keduanya berjalan di depan, dan tidak lupa untuk berbalik dan bertanya pada Xiao Yan. Sepertinya pertempuran untuk mendapatkan api mayat hidup ini juga akan menjadi menarik. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba bayangan itu bersinar dengan jejak cahaya api yang tiba-tiba menggeliat perlahan seperti iblis, mengikuti Xiao Yan, tetapi bayangan itu ada kekuatan penghancur yang tak terlukiskan di dalamnya, dan benda itu mungkin adalah penguasa penjaga api Xiao Yan. Gululu, bau dan suara burung dan bunga keluar terus-menerus, dan sosok Xiao Yan dan yang lainnya juga muncul di sini perlahan. Ini, apakah itu? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat tirai cahaya putih di depannya, karena aroma dan suara burung dan bunga jelas datang dari dalam, tetapi orang-orang ini sekarang ragu-ragu. Ada harta karun di dalamnya. Banyak orang jahat akan datang untuk merebutnya. Kakak laki-laki dan perempuan, kamu berjanji pada Zuoma untuk melindunginya. Apakah tidak apa-apa? Setelah datang ke sini, ekspresi Xiao Zuoma tiba-tiba menangis, dan dia berkata kepada Xiao Yan. Kami berjanji padamu. Melihat Dolma kecil yang tampak seperti ini, Irene setuju. Terima kasih. Tepat setelah suara itu selesai, telapak tangan Xiao Zuoma sedikit bergoyang, dan dalam sekejap mata, dia menyentuh cahaya putih di depannya. Bang bang bang. Tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga muncul seperti suara guntur, dan ketiga sosok Xiao Yan juga tersedot oleh hisapan yang sangat kuat. Ini adalah, setelah beberapa menit, mereka bertiga memasuki tempat yang tidak dikenal melalui lorong misterius itu. Tempat di mana beberapa orang berada jelas merupakan hutan dengan vegetasi yang lebat, tetapi di sebelah hutan, fluktuasi yang mengejutkan merasuki pemandangan itu. Ini adalah Gletser Tianhe. Pada saat yang sama, Irene yang selalu pendiam menyusut dengan kencang dan kehilangan suaranya. Seseorang ada di sini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertanya, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan tiraninya untuk menyapu kedua gadis itu dari beberapa batu di sebelah hutan. Sial. Gletser Tianhe ini benar-benar aneh. Sudah berhari-hari, mengapa kita belum menemukan cara untuk memasuki dasar Tianhe? Bagaimana ini bisa baik? Tepat setelah Xiao Yan dan mereka bertiga bersembunyi, beberapa pria dengan mata cemas perlahan lewat di depan mereka bertiga. SSSTTT, Irene sangat kooperatif, dengan lembut memeluk Dolma kecil yang bingung, jari-jarinya dengan lembut membandingkannya dengan gerakan tidak berbicara. Gletser Tianhe. Menurut catatan guru, ini adalah tempat suci di dekat api mayat hidup. Di dasar sungai Tianhe, dikatakan ada harta yang sangat berharga. Adapun apa itu, bahkan guru tidak tahu. Tapi harta karun semacam itu mungkin ada hubungannya dengan api abadi. Irene menjelaskan kepada Xiao Yan setelah sosok itu menjauh. Itu benar-benar pemandangan yang aneh, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Di mana ketiganya saat ini, mereka masih berada di Tan Suci mayat hidup. Tan Suci abadi memberi mereka perasaan bahwa mereka seperti daun hijau yang terbungkus berlapis-lapis. Awalnya, mereka berada di lapisan terluar, dan sekarang mereka telah memasuki lapisan dalam. Adapun cara memasuki lapisan terdalam, saya khawatir itu tidak diketahui. Kalian berdua diam dan tunggu di sini, gelombang aku akan pergi melihatnya. Xiao Yan melihat pasukan di sekitar Gletser Tianhe, mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Kalian, ada begitu banyak orang kuat di sini, bagaimana kalian bisa sampai di sana? Melihat ini, Eileen bertanya-tanya. Lagi pula, tidak ada keterampilan bertarung seni bela diri tersembunyi dalam atribut api, tindakan seperti pengintaian tersembunyi, atau kegelapan tipe bayangan. Departemen yang kuat melakukannya dengan cukup baik. Weng berdengung. Sebelum Irene selesai berbicara, tubuh Xiao Yan langsung menyatu dengan bayangan di belakangnya, dan segera berubah menjadi goresan kecil yang tidak terlihat. Oleh mata telanjang, menuju ke Tianhe yang berglasial. Orang ini, benar-benar cabul. Melihat penampilan Xiao Yan,
Irene tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi tindakan semacam ini ditemukan oleh Xiao Yan setelah ia menguasai Master Fire Guard, dan ia mampu mengendalikan auranya sendiri. Ia untuk sementara disembunyikan dalam bayangan Pobos, jadi cukup mudah untuk melakukan beberapa tugas mata-mata. Namun, satu-satunya kekurangan dari metode ini adalah begitu ia mendekati pembangkit tenaga listrik tipe cahaya, ia akan muncul dalam sekejap, dan atribut lainnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dengan cara ini, Xiao Yan bergabung dengan Lord of Fire Guard dan mengikuti Lord of Fire Guard menuju permukaan es tempat banyak pasukan berkumpul. Yang disebut Master Fire Guard secara alami adalah bayangan Xiao Yan. Ia tidak memiliki terlalu banyak kekuatan tirani, tetapi ia akan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal di celah pertempuran. Setelah disuntik dengan kekuatan atribut api oleh Xiao Yan, itu sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal pada saat kritis. Satu pukulan itu, sudah cukup untuk membalikkan situasi pertempuran yang sebenarnya. Xiao Yan hanya memanfaatkannya sekarang.